Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video ini saya akan membahas gimana caranya kita bisa dapat belajar coding dengan cara yang gampang untuk semua bahasa pemrograman, untuk semua konsep pemrograman, untuk dari misalnya dari dasar kemudian ke advance. Nah, di sini kita bisa menggunakan website atau situs yang bernama w3schools.com. Dari sini kita bisa memilih course apa aja yang akan kita pelajari. Jadi kita gampang sekali dari sini kita misalnya kita ingin mempelajari tentang HTML, tinggal pilih Learn HTML, kemudian video tutorial, ada HTML reference juga. Kemudian setelah itu kita bisa get certified. Yang jelas di sini untuk belajar seperti Learn HTML basic misalnya, video tutorial HTML reference itu adalah gratis semua. Misalnya saya ingin belajar tentang bahasa pemrograman yaitu C++. Oke, kita bisa cari di sini saja C++. Nah, di sini kita langsung menuju ke bahasa pemrograman C++. C++ tutorial. Dari sini kita bisa melihat udah dibagi ke beberapa bagian. Jadi di sini ada tutorial basicnya, sintaks segala macam sampai dengan struktur, reference dan pointer. Kemudian ada function dan kemudian masuk ke OOP. OOP itu adalah Object Oriented Programming. Jadi semua konsep berdasarkan kepada merujuk kepada objek. Jadi bagaimana caranya kita belajar? Sangat gampang sekali ya. Semua bisa belajar. Ini tidak bergantung kepada Anda lulusan apa, kemudian harus sekolah S1, S2, S3 atau harus lulus dari sekolah bonafit, enggak. Yang penting adalah niat kita untuk belajar. Misalnya saya ingin belajar C++. C++ di sini C++ tutorial. Modalnya adalah untuk belajar itu adalah kita mesti belajar yang pertama adalah kendala bahasa. Kalau kita seharusnya sambil belajar bahasa Inggris, setidaknya kita bisa belajar dari source sumber manapun. Misalnya ini. Home. Ya, home itu adalah untuk tutorial pertama kita. Jadi pertama home pengenalan. Misalnya ini. Example in each chapter. Our try it yourself. Edit makes it easy to learn C++. You can edit C++ code and view the result in your browser. Jadi di sini ada sampel code C++ nya untuk pengenalannya. Include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian integer main, cout, hello world, result, return 0. Dan kalau kita ingin melihat eksekusinya, kita tinggal klik try yourself. Jadi kita nggak perlu menulis kodenya kemudian mengcompile segala macam. Jadi kita tinggal eksekusi, kemudian di run hello world seperti ini. Kita juga bisa mengubah di sini misalnya. Apa kabar? Kemudian kita run, di sini langsung akan berubah menjadi apa kabar. Kemudian untuk selanjutnya misalnya ke intro. Di intro ini pengenalan tentang C++ keseluruhan. Misalnya C++ is cross-platform language that can be used to create high performance applications. Semacam itu. Jadi dijelaskan tentang C++, kemudian kenapa harus menggunakan C++ macam. Jadi semua bahasa itu hampir ada di sini untuk tutorialnya. Jadi kita gampang untuk mempelajarinya. Misalnya ini, kita akan memulai tentang petunjuk cara install IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi seperti misalnya ketika kita bekerja misalnya, itu ada ruang lingkup developmentnya. Misalnya kita mau ngetik itu kita biasanya menggunakan Microsoft Office.
Jadi di sini IDE itu seperti Microsoft Office-nya. Nah, di sini akan ada disarankan untuk kita menginstal aplikasi yang namanya dari codeblock.org. Bisa di-download dengan min-gw setup exe file will install the text editor with computer. Jadi kita tinggal masuk aja ke linknya ini, kemudian download aplikasinya. Ada untuk Windows, kemudian ada untuk Linux, dan ada untuk Mac OS X. Jadi kita pilih platformnya, kemudian kita bisa belajar untuk coding. Di sini misalnya saya pilih untuk Linux 32 bit. Nah, di sini ada untuk yang ini untuk Debian, kemudian ini untuk RPM itu adalah yang seperti Red Hat, kemudian untuk paket-paket yang RPM, kemudian ini untuk Ubuntu PA. Tapi tanpa menginstal ini pun kita tetap bisa belajar di sini, karena di sini udah dilengkapi dengan try seperti ini ya, try yourself. Jadi udah ada semacam online compilernya. Misalnya ini, my first program CPP, include IO stream using namespace std, dan seterusnya. Kita mau execute, try it yourself. Nah, di sini udah ada tadi seperti hello world. Kita bisa ubah ini, kemudian kita run lagi. Kita bisa coding di sini, kita run, hasilnya ada di sebelah kanan. Gampang bukan? Jadi belajar bahasa pemrograman itu gampang. Semua bahasa pemrograman bisa dipelajari dengan cepat. Yang terpenting adalah kita mengetahui apa yang akan kita bikin. Sebenarnya yang penting adalah kita mengetahui apa yang akan kita bikin. Misalnya kita mau bikin games, berarti kita mesti bikin pipeline, bikin flow-nya, bikin dokumennya, mulai dari asetnya apa aja, kemudian desain gamenya seperti apa, kemudian levelnya seperti apa. Setelah desainnya ada, baru kita buat pipeline-nya, kita bikin prototype. Nah, untuk masalah bahasa pemrograman kita bisa pilih sesuai preferensi kita. Kita nggak perlu harus menggunakan ini atau menggunakan ini. Tergantung engine gamenya yang mau kita pakai itu apa. Atau kita mau bikin web misalnya, kita bisa menggunakan bahasa apapun. Tetapi dari beberapa bahasa itu ada yang memang dikhususkan untuk pembuatan web, misalnya PHP, kemudian JavaScript, kemudian HTML, CSS. Kalau di sini HTML, CSS itu sebenarnya masuknya ke markup language, bukan ke bahasa pemrograman. Seperti itu. Oke ya, jadi dari sini saya menegaskan bahwa konsep untuk mempelajari pemrograman atau coding itu sebenarnya gampang. Hampir semuanya adalah sama. Pasti ada definisi variabel, kemudian ada sintaks, kemudian ada tipe data, kemudian ada kondisi, kemudian ada switch, ada loops, kemudian ada array, seperti itu. Di setiap pemrograman pasti ada tipe data. Dan itu konsepnya hampir sama. Jadi dengan membentuk pola pikir seperti itu, bahasa pemrograman itu apapun kita bisa pelajari dengan gampang. Karena konsepnya kita udah tahu. Di setiap bahasa pemrograman pasti logiknya itu, dan itu. Kita tidak perlu sekolah formal untuk belajar coding. Sekolah formal itu sebenarnya hanya membentuk pola pikir kita. Misalnya kita mau jadi scientist. Scientist itu kita mesti mempelajari banyak, seperti misalnya scientist, misalnya kita ambil aja contohnya matematika. Scientist itu ada, kalau matematika mempelajari segala macam tentang teori-teori, kemudian pembuktian semacam itu. Nah, dari situ misalnya kita mau mensimulasikan misalnya tsunami, atau mensimulasikan tentang cuaca atau segala macam. Nah, itu yang penting itu untuk sekolah lanjutan itu adalah di situnya, bukan untuk pemrograman atau codingnya. Untuk pemrograman atau coding itu sebenarnya sudah ada yang membuat.
dari sisi saintisnya udah ada hitungannya gini-gini nih. Dari sisi kita cuman membuat mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman yang ada. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan pembuktian segala macam. Itu adalah tugas dari seorang yang saintis. Oke, dari sini kita udah paham ya. Jadi sangat gampang untuk belajar bahasa pemrograman. Misalnya di sini mau belajar JavaScript, tinggal klik JavaScript. Nah, di sini udah banyak sekali, udah di misalnya pengenalan, kemudian sintaknya, komen, variabel, dan rata-rata hampir sama. Misalnya untuk C, C++, C Sharp, Java, kemudian JavaScript, PHP, itu sintaknya hampir sama karena dia menggunakan style C programming. Misalnya kita lihat dari sini. Nah, switch ini sama persis seperti apa yang ada di C atau C++ ataupun Java ataupun PHP. Jadi kita kalau mau loncat-loncat bahasa pemrograman itu gampang. Yang penting kita tahu konsepnya. Oke, silahkan teman-teman yang mau belajar tinggal buka aja situsnya di sini w3schools.com. Kemudian kita bisa pilih course yang mau kita pelajari. Di sini gratis untuk belajarnya, jadi kita enak sekali ya, karena ilmu itu sekarang udah gampang sekali dicari di internet. Kita bisa pilih course apapun, misalnya kita mau fokus di artificial intelligence, ya udah kita tinggal data analitik, learn AI misalnya. Nah, di sini ada machine learning. Machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Kita bisa mempelajari, membaca tentang AI, artificial intelligence di sini. Oke, dari saya sekian aja untuk sharing gimana caranya belajar dengan cepat untuk mempelajari bahasa pemrograman. Jadi sebenarnya nggak sulit bahasa pemrograman itu, karena ya gitu-gitu aja sih konsep berpikirnya sih begitu-begitu aja. Yang menjadi masalah itu nanti ketika kita mau implementasi itu menggunakan bahasa pemrograman yang mana. Nah, itu terserah preferensi masing-masing gitu. Tapi disesuaikan aja yang paling gampang, misalnya yang paling cepat, kemudian kalau misalnya untuk maintenance-nya, kemudian untuk ketika misalnya nanti udah lama scalability-nya di scale up seperti itu, mana yang lebih gampang. Oke, dari saya sekian. Semoga tips untuk belajar bahasa pemrograman ini membantu teman-teman untuk belajar. Untuk seri-seri berikutnya saya akan kemungkinan akan banyak membahas tentang how to semacam ini ya. Misalnya membuat web atau membuat games atau membuat aplikasi mobile semacam itu. Jadi kita bagi-bagi ilmu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.